لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, para haji dan hajjah yang insya Allah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang maha melihat menyaksikan kita pada hari ini. Semoga Allah yang maha mendengar mengijabah doa-doa yang keluar dari mulut dan hati sanubari kita. Semoga Allah yang maha mengampuni, semoga Allah yang maha pengampun mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di Padang Arafah, padang yang menjadi saksi kelak nanti di yaumil qiyamah akan keteguhan, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita terbangun dari mimpi-mimpi kita, tempat yang kita idam-idamkan sejak kecil. Puluhan tahun kita berdoa, ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami sebelum kami menunaikan ibadah haji. Ya Allah, jangan Engkau biarkan kami meninggalkan dunia yang fana ini sebelum hadir wukuf di Arafah. Alhamdulillah, tangisan doa kita hari ini sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, janganlah jadikan kehadiran kami hari ini kehadiran yang sia-sia. Terimalah haji kami ya Allah, terimalah seluruh ibadah kami ya Allah. Jangan biarkan kami tinggalkan Padang Arafah dalam keadaan Engkau tolak seluruh ibadahnya. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai nabi yang bergelar bapaknya tauhid, sebagai ikutan dari rangkaian amalan-amalan haji pada hari ini, beliau telah membuktikan lulus dari ujian Allah melalui pengembaraan yang sangat panjang. Sejak Ibrahim kecil, beliau sudah mengembara mencari hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim kecil melihat matahari, Ibrahim berkata, mungkin inilah Tuhanku. Tapi di saat matahari terbenam hilang di ufuk barat, Nabi Ibrahim berkata,
tidak mungkin Tuhan hilang, berarti matahari bukan Tuhan saya. Terbenam matahari, muncullah rembulan. Ibrahim pun berkata, mungkin ini adalah Tuhanku. Tapi di saat ufuk terbit matahari di timur, tenggelamlah bulan. Ibrahim kecil pun berkata, tidak mungkin Tuhan hilang, berarti bulan bukan Tuhan saya. Akhirnya Ibrahim kecil sampai kepada puncak keyakinan, Tuhanku adalah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, yang menciptakan bintang. Kemudian Ibrahim diperhadapkan sama sebuah persoalan besar, di mana ayah kandungnya membuat patung, kemudian disembah, dijadikan berhala oleh orang-orang yang ada di negerinya. Ibrahim muda pun dengan bijak memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan teguran yang halus dan sopan kepada ayahnya, bahwa patung sesungguhnya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ibrahim tumbuh menjadi seorang pemuda remaja, diperhadapkan sama sebuah kekuasaan yang menyembah patung. Bahkan dikisahkan suatu ketika Ibrahim alaihissalam merusak patung-patung sembahan Raja Namrud, kemudian menyisakan satu dan menggantung kapak di patung yang tersisa. Ketika Nabi Ibrahim muda ini disidang, Nabi Ibrahim berkata, boleh jadi patung yang paling besarlah yang merusak patung-patung kecil. Raja Namrud kemudian marah, membentak Ibrahim, Ibrahim, mana mungkin patung yang tidak bernyawa, mana mungkin patung yang tidak berdaya bisa merusak dan membunuh patung-patung yang lain. Dia kan hanya sebuah patung. Ibrahim ingin menanamkan keyakinan kepada Raja Namrud, kenapa engkau mau menyembah patung yang sesungguhnya engkau sendiri akui sebagai benda yang tidak punya daya apa-apa. Kemudian Ibrahim lulus dalam ujian tauhid. Datang ujian yang kedua. Sesudah menikah dengan Siti Sarah, 80 tahun Ibrahim memohon diberikan anak, belum dikaruniai anak oleh Allah. Menikah dengan seorang wanita bernama Siti Hajar, pun berpuluh-puluh tahun belum dikaruniai anak. Sampai pada puncaknya diberikanlah anugerah karunia yang luar biasa, diberikan seorang anak yang sangat tampan, sangat gagah, diberi nama Ismail alaihi salam. Sesuai dengan jawaban dari doa-doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Dibawanya lah Hajar dan Ismail jauh meninggalkan tanah kelahirannya, kampung halamannya di Palestina, dibawa ke sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, yaitu Makkah atau Mekah. Ismail bayi ditinggal hanya dengan satu gelas air, sebotol air dan 1/4 biji kurma, ditinggalkan di lembah Mekah bersama ibunya Siti Hajar. Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya yang masih balita. Sedih Ibrahim berpisah dengan anaknya, tapi itu adalah perintah Allah. Dikejarlah oleh Siti Hajar, Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan saya bersama anakmu di lembah ini? Ibrahim tidak balik sedikit pun. Dikejar lagi, diteriaki lagi, Ibrahim, kenapa engkau tega meninggalkan anakmu dan istrimu di lembah ini? Terus dikejar sampai ke Tan'im. Kemudian Siti Hajar berteriak, Ibrahim, apakah ini adalah perintah Allah? Ibrahim berhenti sejenak, berbalik sebentar dan hanya berkata iya, kemudian meneruskan perjalanan. Ditinggallah Siti Hajar bersama anaknya.
di sebuah lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Atas dasar kecintaan kepada anaknya Ismail yang masih kecil, air susu Siti Hajar sudah mulai mengering karena Siti Hajar pun tidak meminum apa-apa. Kemudian beliau berlari-lari, naik dan turun lembah Safa dan Marwah, bahkan berlari-lari di antara Safa dan Marwah. Naik turun lembah dan berlari-lari adalah simbol ikhtiar yang sangat maksimal. Siti Hajar yakin kepada Allah, tetapi keyakinannya kepada Allah tidak menghalanginya untuk berikhtiar dan berusaha maksimal. Usaha maksimal dari Siti Hajar tidak menghalanginya untuk sedikit pun berkurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang ketiga pun datang ketika Ismail berusia sekitar 8 tahun. Turunlah perintah Allah untuk menyembelih anak kesayangannya, anak yang sudah lama dirindukan. Kita bayangkan kalau kita lama merindukan anak, kita didik anak-anak kita, begitu mau masuk SD kira-kira kelas 2, Allah memerintahkan untuk menyembelih anak kita. Dan itulah yang berlaku, itulah yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim memanggil anaknya yang masih belia, umur 8-10 tahun. Kata Nabi Ibrahim, "Nak, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu, nak. Bagaimana pendapatmu?" Ismail belia dengan mantap berkata, "Ayah, kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukan segera. Insya Allah engkau mendapati saya termasuk orang-orang yang bersabar." Dibawalah sang anak Ismail belia ini ke daerah Mina, di tempat pelontaran jumrah hari ini. Sebelum terjadi penyembelihan, Ismail mengeluarkan kata-kata yang heroik yang membuat Nabi Ibrahim berlinang air mata. Kata Ismail, "Ayah, ikatlah tangan dan kaki saya, jangan sampai saya meronta dan menyakiti badanmu, wahai ayah. Ayah, sing-singkan lengan bajumu, jangan sampai darah dari leherku memercik ke bajumu dan engkau mengingatku dengan waktu yang agak lama. Ayah, sampaikan salam saya kepada ibuku tercinta Siti Hajar. Sampaikan salam saya, kalau toh saya belum bisa membalas kebaikannya di dunia, insya Allah saya akan menjadi pelayannya kelak nanti di yaumil qiyamah." Hati sudah bulat, tekad sudah kuat, keyakinan kepada Allah sudah tidak bisa dibendung. Maka dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar, dicabutnya pedang Ibrahim, disimpan di atas leher Ismail. Dengan teriakan Allahu Akbar, ditariknya pedang sekuat-kuatnya sampai menyentuh tulang, kemudian berhenti. Setelah itu Ibrahim membuka matanya. Betapa kagetnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika menyaksikan anaknya Ismail belia duduk dengan tenang di sampingnya dan seekor kibas sudah terpotong lehernya. Keyakinan Nabi Ibrahim sudah diterima, ujian Nabi Ibrahim sudah lulus, dan beliau telah berhasil melampaui ujian-ujian keimanan orang-orang sebelumnya. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat tilas Nabi Ibrahim alaihissalam. Ismail hari ini datang kepada kita dalam berbagai bentuknya. Ismail boleh jadi adalah jabatan pangkat yang kita sandang.
Ismail boleh jadi adalah anak-anak kita. Ismail boleh jadi adalah harta kekayaan kita. Ismail boleh jadi adalah kepopuleran kita. Karena itu hari ini waktunya, di saat kita wukuf di Arafah, kita potong Ismail yang selama ini menyelimuti dan menggerogoti hubungan kita dengan Allah. Wahai yang punya pangkat dan jabatan, yang punya kedudukan di pemerintahan ataupun di swasta, di perusahaan atau dimanapun, ketahuilah jabatan yang kita sandang adalah Ismail. Sembelilah jabatan itu. Jangan biarkan jabatan dan pangkat menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang kita punya adalah Ismail. Sembelilah harta itu. Jangan biarkan harta kekayaan kita menghalangi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berkumpul di tempat ini adalah doa-doa dari orang tua yang telah mendahului kita. Mungkin di antara kita ada orang tuanya yang sudah wafat. Ketahuilah, orang tua kita pernah menangis, ya Allah, kalaupun saya tidak melihat tanah suci, saya tuh sudah bersyukur kalau anakku hadir di tanah suci. Dan hari ini doa orang tua kita sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirkanlah wajah orang tua kita di tempat ini. Doakanlah kedua orang tua kita. Kalaupun masih hidup, doakan sehat dan panjang umur. Semoga beliau juga bisa hadir di tempat ini. Tataplah anak-anak kita yang siang malam saja kita di sini, dia sebenarnya rindu kepada kita. Sebenarnya anak-anak kita tidak rela kita tinggalkan dalam waktu yang lama, tapi demi cintanya kepada Allah mereka mengikhlaskan kita. Ketahuilah, momen yang paling dinantikan anak-anak kita adalah Lebaran bersama kita. Malam ini dia menanti hari Lebaran besok. Dia mengingat wajah kita, dan hari ini kita jauh darinya. Hadirkanlah wajah anak-anak kita. Doakan mereka, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Keluarga sakinah hanya bisa tercipta, hanya bisa kita capai kalau suami-suami menjadi Ibrahim. Kalau para istri menjadi Hajar dan anak-anak kita menjadi Ismail. Keluarga sakinah tidak didapat dengan kemewahan, tapi hanya didapat dengan anak-anak yang soleh-soleha, istri yang soleha, suami yang soleh, seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ketika hambaku berkumpul di padang Arafah dengan dosa dan kesalahannya, kemudian dia mengharapkan ampunanku, ghafartulak, saya ampuni seluruh dosa kesalahannya. Maka di penghujung khutbah ini, khatib mengajak kita sekalian, mari kita mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Mari kita hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ajukan semuanya, mohonkan ampun kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat, Allah maha menerima tobat kita. Orang yang berdosa hatta mal'atis sama, bahkan penuh langit dengan dosanya, kemudian dia bertobat, diampuni dosanya, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkanlah Arafah ini dalam keadaan kita suci bersih, kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru saja lahir dari perut ibunya. Akhirnya mari kita memulai hidup yang baru.
yang sebelum ke haji ini, yang sebelum datang ke Arafah masih malas sholat berjamaah di masjid, pulang nanti dari tanah suci ke tanah air, ayo kita penuhi masjid-masjid sebagai duta-duta Arafah. Yang masih sering cerita keburukan orang, sebar gosip, sebar fitnah, bertobatlah. Rugi kita hadir tempat ini kalau masih mengulangi perbuatan yang sama. Berhentilah menjelek-jelekkan sesama saudara-saudaranya. Yang masih suka membentak suaminya, yang masih suka menyakiti istrinya, bertobatlah, jadilah istri yang baik, jadilah suami yang baik. Yang masih sering durhaka kepada orang tuanya, kepada mertuanya, jadilah anak dan menantu yang terpuji. Dan yang masih sering menyia-nyiakan anaknya, didiklah anaknya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh-soleha, yang akan mendoakan kita kelak nanti kalau kita mendahuluinya ke alam baqa. Semoga amal ibadah kita diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga haji kita mabrur dan makbul. Semoga sa'i kita diterima. Semoga lontaran jumrah kita diterima, sehingga kita menjadi hajjah yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al lana hajjan mabrura. Allahumma ij'al lana hajjan mabrura. Allahumma ij'al lana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبور وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.